You better love me again. You better love me again. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan meliput singkat Candi Asu Sengi di daerah Dukun, Muntilan, Jawa Tengah. Sekitar 25 km dari Candi Borobudur terdapat Candi Mungil yang sangat indah serta mendapat penghormatan dari Raja Besar Mataram kuno. Bahkan candi ini dikabarkan menyimpan payung bersepuh emas. Seperti ini penampakannya ya teman-teman. Candi ini dikelilingi oleh ladang dan pepohonan, dan di sini suasana cukup asri ya teman-teman. Dan boleh dibilang candi ini sebenarnya tinggal reruntuhan saja ini teman-teman. Karena sebenarnya yang terlihat ini hanya kakinya saja loh teman-teman. Badannya hanya tersisa sedikit. Sementara untuk bagian atap sudah kita relakan saja teman-teman karena sudah tidak ada. Meskipun candi ini kecil ya, namun ornamennya, pahatannya sangat mewah teman-teman. Seolah-olah pembuat candi ini ingin membuat bangunan yang kecil tetapi mewah pada zaman itu ya. Tangga naiknya kepada candi ini cukup tinggi teman-teman ya. Berdasarkan bukti prasasti, menelisik Candi Asu Sengi sangatlah menarik teman-teman. Meskipun di candi ini tidak terdapat inskripsi tahun pembuatannya, tetapi kesejarahannya bisa kita telusuri dari prasasti-prasasti yang ditemukan di sekitarnya. Ya, ini prasasti Kurambitan kurang lebih tahun 869 Masehi dan prasasti Sri Manggala II kurang lebih tahun 876 Masehi. Kedua prasasti ini ditulis pada Linggapato ya teman-teman, yang terdapat di Candi Asu Sengi ini. Dari kedua prasasti ini menceritakan seorang pejabat bernama Empu Apus yang melaksanakan perintah raja untuk menetapkan Kurambitan dan Sri Manggala sebagai sima atau daerah atau wilayah yang bebas pajak untuk keperluan Dharmanira beliau di Salingsingan. Jadi Empu Apus membangun sebuah bangunan suci di Salingsingan. Salingsingan sendiri kemungkinan besar adalah lokasi Candi Asu Sengi. Karena meski nama ini tidak digunakan lagi, nama Sungai Telingsing di dekat candi ini diduga kuat adalah perubahan dari Salingsingan ya teman-teman. Kemudian angka tahun prasasti Kurambitan kemungkinan adalah tahun dibangunnya Candi Asu, yaitu tahun 869 Masehi. Kemudian nama Salingsingan terkait dengan prasasti Salingsingan yaitu 880 Masehi yang memberitakan bahwa Raja Kerajaan Mataram kuno yaitu Maharaja Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala menganugerahkan payung perak dengan puncak emas untuk Batarai Salingsingan. Maka dari itu ya teman-teman, kemungkinan Candi Asu yang awalnya disebut sebagai Dharmanira berubah menjadi tempat pendarmaan seorang penguasa dan kemungkinan saja seorang raja. Hingga seorang Raja Besar Mataram kuno mempersembahkan payung bersepuh emas. Hingga seorang Raja Besar Mataram kuno pun mempersembahkan payung bersepuh emas. Nah, untuk siapa penguasa itu belum bisa dipastikan ya teman-teman. Namun Rakai Kayuwangi sendiri merupakan putra bungsu Rakai Pikatan dan Pramodawardhani yang merupakan pasangan beda agama di balik pembangunan candi-candi spektakuler seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Dan ini merupakan pernikahan lintas agama tertua di Jawa kuno ya teman-teman. Sebetulnya di dekat Candi Asu Sengi ini ada dua candi lainnya ya teman-teman, yaitu Candi Pendem dan Candi Lumbung. Tapi kali ini saya meliput singkat tentang Candi Asu Sengi dulu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, usut punya usut ini teman-teman. Ternyata candi
candi ini diberi nama Asu karena saat ditemukan pertama kali terdapat arca Nandini atau yaitu sapi tunggangan Dewa Siwa, dan berhubung warga sekitar saat itu sudah asing dengan sosok Nandini dan ditambah pula arcanya sudah aus hingga berbentuk menyerupai bentuk seekor anjing, maka penduduk setempat mengira arca tersebut sebagai anjing. Maka dari itu warga sekitar kemudian menyebutnya sebagai Candi Asu ya, karena dalam bahasa Jawa anjing itu adalah asu ya teman-teman, sehingga warga sekitar menamakannya sebagai Candi Asu hingga saat ini. Dan dari arca yang diduga anjing inilah maka lahir mitos Dewindani ya teman-teman. Mitos Dewindani yang tidak setia dan hobi selingkuh, karena menurut mitosnya Dewindani adalah seorang putri keturunan dewa dan mempunyai nafsu besar sehingga mempunyai hobi selingkuh ya teman-teman. Kemudian suatu saat perselingkuhan tersebut ketahuan dan akhirnya dia dikutuk hingga menjadi anjing. Itu mitosnya seperti itu teman-teman. Maka jadilah Candi Asu. Jadi sebenarnya jelas ya teman-teman, nama Asu sesungguhnya tidak terkait dengan fungsi atau nilai kesejarahan asli candi ini ya teman-teman. Dan kisah Dewindani itu hanya sebuah mitos yang belum tentu benar kebenarannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kurang lebih liputan singkat tentang Candi Asu Seni yang ada di Dukun Kabupaten Magelang ya teman-teman ya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kiranya sampai di sini dulu ya teman-teman perjumpaan kita. Semoga saja bermanfaat. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.